warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salma Safitri, perwakilan dari kelompok 10, kelas B2, dan rekan saya bernama Ayu Lestari. Saya akan mempresentasikan materi mengenai penyusunan laporan survei promosi kesehatan pada berbagai tatanan. Perilaku hidup bersih dan sehat. PHBS merupakan strategi yang digunakan untuk menciptakan kemandirian dalam menciptakan dan meraih kesehatan dan merupakan suatu perilaku yang diterapkan berdasarkan kesadaran yang merupakan hasil dari pembelajaran yang dapat membuat individu atau anggota keluarga bisa meningkatkan taraf kesehatannya di bidang kesehatan masyarakat. Departemen Kesehatan Republik Indonesia tahun 2010. Ada 5 tatanan PHBS. Yang pertama rumah tangga, kedua tempat umum, 3 tempat kerja, keempat instansi pendidikan atau sekolah, yang kelima institusi kesehatan. Adapun cara penyusunan laporan survei, cara yang pertama yaitu menyusun ringkasan dan latar belakang penelitian. Kedua, menjelaskan metodologi dan hasil survei. Ketiga, menganalisis hasil survei. Dan yang keempat, yaitu menyempurnakan laporan. Untuk survei di PHBS di berbagai tatanan, yang pertama PHBS di rumah tangga. Indikator PHBS di tatanan rumah tangga ada beberapa. Yang pertama, pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan, bayi diberi ASI eksklusif, mempunyai JPKM atau jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat, kemudian ketersediaan air bersih, ketersediaan jamban sehat, kesesuaian lantai, luas lantai dengan jumlah penghuni, lantai rumah bukan tanah, kemudian tidak merokok di dalam rumah, melakukan aktivitas fisik setiap hari tentunya, dan mengkonsumsi atau makan buah dan sayur setiap harinya. Kemudian untuk gambaran survei PHBS di tatanan rumah tangga, kami mengambil dari jurnal yang berjudul Manajemen Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat PHBS Tatanan Rumah Tangga di Kelurahan Kurau Pagang Padang. Poin penting yang disampaikan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa masalah pada komponen input tenaga promosi kesehatan yang ada di puskesmas tersebut belum pernah mendapatkan pelatihan. Alokasi dana sangat kecil dan sarana penunjang promosi kesehatan juga sebatas media cetak. Kemudian poin kedua, pada proses perencanaan belum dilaksanakan secara terpadu. Pengorganisasian dan pelaksanaan promosi kesehatan belum terlaksana dengan maksimal, dan pemantauan hanya berdasarkan hasil survei PHBS rumah tangga. Kemudian PHBS di tempat umum, indikatornya yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban, membuang sampah pada tempatnya, tidak merokok di tempat umum, tidak meludah di sembarang tempat, dan memberantas jentik-jentik nyamuk. Adapun gambaran survei PHBS di tatanan tempat umum, jurnal yang kami ambil dengan judul Gambaran Promosi Kesehatan Kesehatan Masyarakat Umum Supermarket Sakinah Surabaya. Poin yang pertama yaitu membangun kebijakan berwawasan kesehatan atau Build Healthy Public Policy. Kedua, menciptakan lingkungan yang mendukung, create supportive environment. Ketiga, memperkuat gerakan masyarakat atau stringent community action. Dan yang keempat, mengembangkan keterampilan individu, develop personal skill. Dan yang terakhir yaitu reorientasi pelayanan kesehatan atau reorient health service. Kemudian PHBS di institusi pendidikan. Indikator PHBS di tatanan institusi pendidikan yaitu sekolah, kampus maupun lembaga institusi pendidikan lainnya, yaitu mencuci tangan dengan air bersih dan sehat menggunakan sabun serta air mengalir. Kedua, jajanan sehat di kantin sekolah, menggunakan jamban bersih dan sehat, melakukan olahraga yang teratur dan terukur, memberantas jentik nyamuk,
tidak merokok di lingkungan sekolah, tidak membuang sampah di sembarang tempat, melakukan kerja bakti bersama warga lingkungan sekolah untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Adapun gambaran survei di PHBS di tatanan institusi pendidikan dalam jurnal yang berjudul Tantangan dalam Pengelolaan Regulasi Penjajah Makanan di sekitar lingkungan sekolah di Kota Samarinda. Poin pertama yaitu di beberapa sekolah swasta yang ada di Kota Samarinda memberlakukan kebijakan larangan menjajakan makanan di area sekolah. Namun peran pemerintah untuk mengawasi penjualan makanan jajanan belum maksimal, yaitu belum memberikan penyuluhan kepada PJAS secara berkala dan rutin. Selain itu juga belum dilakukan pelatihan penjajah membuat pangan jajanan yang aman, larangan kepada penjajah untuk tidak menjual pangan jajanan yang mengandung bahan tambahan pangan yang berbahaya, belum dilakukan secara ketat. Kemudian untuk survei PHBS di tempat kerja, indikatornya yaitu tidak merokok di tempat kerja, mengkonsumsi makanan yang sehat, olahraga teratur, mencuci tangan pakai sabun, memberantas jentik nyamuk di tempat kerja, menggunakan jamban yang sehat, serta menggunakan alat pelindung diri atau APD. Adapun gambaran survei PHBS di tatanan tempat kerja berdasarkan jurnal dengan judul Analisis Pelaksanaan Promosi Kesehatan Tempat Kerja di PT Suritani Pemuka Banyuwangi. Untuk poin yang kami ambil yaitu PT Suritani Pemuka memiliki peraturan atau kebijakan resmi mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Kedua, perusahaan PT Suritani Pemuka terus berinovasi dalam pelaksanaan promosi kesehatan di tempat kerja sebagai langkah peningkatan kesejahteraan karyawan seperti poster kesehatan yang dapat dilihat pada layar. Kemudian PHBS di instansi kesehatan. Adapun indikatornya yaitu menggunakan air bersih, menggunakan jamban yang bersih dan sehat, membuang sampah pada tempatnya, tidak meludah di sembarangan, dan memberantas jentik nyamuk. Adapun gambaran survei PHBS di tatanan instansi kesehatan diambil dari jurnal dengan judul Pelaksanaan Promosi Kesehatan di Rumah Sakit Universitas Airlangga Surabaya. Poin pentingnya yaitu Rumah Sakit Airlangga membentuk unit promosi kesehatan rumah sakit atau yang disingkat dengan PKRS untuk mewujudkan segala bentuk promosi kesehatan yang ada di rumah sakit. Terima kasih. Itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.